Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak senang bisa bertemu dengan adik-adik. Kita akan memulai kebaktian sekolah minggu ini. Kita akan menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Melanjutkan pujian kita akan berdoa. Adik-adik bisa lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik buat kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kenapa sih kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Ia baik untuk kita. Dia selalu baik untuk kita. Dan kita akan mengatakan bahwa Yesus sayang pada kita dan kita pun akan sayang kepada Tuhan. Yuk, kita akan menyanyikan Yesus sayang saya. Adik-adik, kasih Yesus kepada kita tidak akan terukuri oleh apa? Oleh tingginya langit, oleh dalamnya lautan, dan oleh lebarnya. Kita kasih Yesus tidak akan terukur. Kita akan menyanyikan kasih Yesus amat indahlah. Adik-adik, kini saatnya kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Sekarang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan mengatakan, aku siap Tuhan untuk mendengarkan cerita Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Jumpa kembali di kebaktian sekolah minggu. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini?
pasti sehat semuanya. Sebelum kakak bercerita, yuk kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, saya bersyukur kalau pada hari ini saya boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Biarlah Tuhan pimpin dan berkati saya, supaya saya dapat mengerti akan firman yang akan Tuhan ajarkan. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan membawakannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak ingin bertanya pada adik-adik, siapa yang hari ini sudah berdoa? Kakak percaya, pasti semua adik-adik sudah berdoa. Adik-adik, kalau adik-adik takut, adik-adik sedih, adik-adik dapat berdoa pada Tuhan Yesus. Adik-adik dapat berbicara pada Tuhan Yesus tentang perasaan adik-adik. Seperti adik-adik yang berdoa pada Tuhan Yesus juga berdoa pada Allah Bapa di surga. Malam itu Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Makan malam terakhir. Tuhan Yesus sangat sedih karena ia tahu sebentar lagi ia akan ditangkap dan mati. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya tentang kematiannya. Mereka semua kaget. Mereka semua bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus harus ditangkap? Mengapa Tuhan Yesus harus mati? Apa salah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ia harus mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa adik, kakak, agar kita semua dapat diselamatkan. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Mereka berjalan di tengah-tengah kegelapan. Wajah Tuhan Yesus terlihat sangat sedih. Mereka berjalan tanpa ada seorang pun yang berkata-kata. Sesampainya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk menunggu dan berdoa untuknya. Bersama-sama dengan ketiga orang murid, Tuhan Yesus masuk ke dalam Taman Getsemani. Lalu ia meminta kepada murid-muridnya, tunggulah aku di sini, berjaga-jagalah, dan berdoalah untuk aku. Tuhan Yesus masuk lebih dalam lagi, tempat yang gelap dan sunyi. Di sana Tuhan Yesus berlutut. Ia berdoa. Tuhan Yesus berdoa untuk meminta kekuatan di dalam ia menghadapi kematian. Malam bertambah gelap. Tuhan Yesus kembali ke tempat di mana ia meninggalkan murid-muridnya. Apa yang terjadi? Murid-muridnya semua tertidur dengan nyenyak. Mereka takut, mereka lelah, mereka capek dan sedih. Tuhan Yesus membangunkan mereka. Bangunlah, mari kita pergi, karena orang-orang yang akan menangkap aku sudah datang. Malam yang gelap tiba-tiba menjadi terang benderang, dikarenakan nyala obor yang dibawa oleh orang-orang yang akan menangkap Tuhan Yesus. Mereka menghampiri Tuhan Yesus, dan mereka menangkap Tuhan Yesus, dan membawa dia pergi. Di manakah murid-murid Tuhan Yesus? Mereka lari karena mereka ketakutan. Adik-adik, Tuhan Yesus berdoa pada waktu menghadapi kematian. Tuhan Yesus berdoa agar ia berani menghadapi kematiannya. Tuhan Yesus juga berdoa agar ia kuat menghadapi kematiannya. Adik-adik, kalau adik-adik juga menghadapi kesulitan, ketakutan, adik-adik dapat berdoa. Minta tolong pada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memberi keberanian dan kekuatan pada adik-adik untuk menghadapi kesulitan itu semua. Kakak ingin mengajak adik-adik untuk bersyukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua guna menebus dosa-dosa kita. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan Yesus karena kasih sayang yang sudah diberikan pada kita. Adik-adik, mau melakukan itu semua? Kakak percaya adik-adik pasti mau melakukannya. Adik-adik mau mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik mau bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi adik-adik. Sekarang kakak mau memberikan ayat hafalan untuk adik-adik semua. Hafalkan ya adik-adik. Ayat hafalan diambil dari 1 Korintus 15
ayat 3b. Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Yuk kita ulangi. 1 Korintus 15 ayat 3b. Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita. Adik-adik, jangan lupa tolong hafalkan ya di rumah. Kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu ini dengan melipat tangan, menutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana saya dapat belajar mengasihi Tuhan Yesus, di mana saya dapat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mau mati untuk menebus dosa-dosa saya dan menyelamatkan saya. Ajari saya Tuhan agar dapat mengasihi Tuhan Yesus, dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin.